彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想到，又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。Setelah Medusa pergi, lembah menjadi benar-benar sunyi. Kunci ruang di langit telah menyebabkan lembah kecil itu menjadi tempat yang terisolasi dari dunia luar. Tidak ada yang akan secara tidak sengaja mengisi ke tanah yang tenang ini. Namun, selain ketiadaan keberangkatan suara Medusa tidak begitu banyak menyebabkan gelombang di dalam lembah. Tumpukan potongan batu di atas pintu masuk gua itu masih belum ada respons. Kepompong cahaya yang sangat besar di lembah itu sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda menerobos. Meskipun tampaknya mirip dengan masa lalu, setiap orang dengan persepsi spiritual yang sangat kuat akan dapat menemukan bahwa dua aura yang luar biasa kuat ini diam-diam disembunyikan, menunggu saat mereka akan terlahir kembali. Meskipun lembah telah membesarkan beberapa binatang ajaib, mereka tidak berani mengambil bahkan setengah langkah ke lembah yang dalam karena tekanan yang dipancarkan kepompong cahaya samar-samar. Mereka juga tidak berani mengeluarkan suara gemuruh yang terlalu keras, takut mereka akan mengganggu eksistensi yang membuat mereka sangat ketakutan. Oleh karena itu, bagian dalam lembah telah berubah menjadi tempat manusia dan binatang langka. Rumput liar di lembah dengan cepat tumbuh di bawah pengaruh energi padat. Pada akhirnya, rumput liar menyapu kepompong cahaya. Itu terus terjalin untuk membentuk jaring berwarna hijau di sekitar gua gunung dan kepompong ringan. Dengan cara ini, sebuah penghancuran ditambahkan ke lembah ini. Hanya pusaran energi berwarna-warni yang sangat besar di udara yang memancarkan beberapa kehidupan. Waktu dengan cepat mengalir melewati lembah yang dalam yang terisolasi dari dunia luar. Suatu hari setelah masa lalu yang lain, musim semi menghilang dan musim gugur tiba. Tanpa disadari, sekitar setengah tahun telah berlalu sejak Medusa pergi. Dengan menghitung waktu yang lalu, retret Xiao Yan dan Ziyan hampir mencapai 1 tahun. Meskipun waktu yang lama telah habis, masih tidak ada aktivitas yang sedikit aneh dari lembah. Lembah sepi yang sepi tampaknya telah diam-diam melupakan mereka. Medusa tidak kembali selama setengah tahun ini. Retak! Suara pelan tiba-tiba muncul saat pemuda berjubah hitam itu duduk di atas batu hijau. Segera, banyak garis retak kecil muncul. Setelah itu, mereka dengan cepat menyebar ke seluruh batu hijau sebelum batu hijau itu pecah. Tangan Xiao Yan perlahan bergerak. Dia merasakan gunung berguncang seperti douki meletus di dalam tubuhnya. Busur samar merembes keluar dari sudut mulutnya. Pada saat ini, semacam perasaan heroik karena semua yang ada di tangan seseorang muncul di dalam hatinya. Kekuatan spiritual yang kuat tersapu dengan cara yang seperti kilat dan menyebar ke segala arah seperti badai dengan tubuhnya di tengah. Kekuatan spiritual yang kuat dengan cepat menyebar keluar dari gua dan membungkus seluruh lembah di dalamnya. Menggunakan kekuatan spiritual untuk memindai tempat itu, Xiao Yan dapat melihat sebuah kepompong cahaya berwarna ungu yang sangat besar di dalam lembah. Selain itu, karena ia mengandalkan kekuatan spiritual yang sensitif, ia bisa merasakan kehidupan yang kuat teraglomerasi dalam kepompong. Kekuatan spiritual menyebar ke lembah. Namun, itu tidak berhenti karena ini. Sebaliknya, ia terus menuju ke pegunungan binatang ajaib yang sangat besar dan menyebar di atasnya. Setelah penyebaran kekuatan spiritualnya, sejumlah adegan yang tak terhitung tercermin dalam kepala Xiao Yan. Tentu saja, ada sejumlah besar beast magical yang kuat di dalam pegunungan binatang ajaib. Oleh karena itu, pemindaian spiritual yang sombong ini oleh Xiao Yan tidak luput dari perhatian mereka. Itu karena ini bahwa pegunungan yang luas segera mulai memancarkan banyak mengaum marah mengguncang bumi. Jumlah yang tak terhitung dari peringkat rendah sihir beast mulai bergetar di tengah-tengah raungan ini.
Meskipun mampu merasakan pemindaian spiritual Xiao Yan, sebagian besar dari hewan sihir yang kuat ini, dengan pengecualian dari mereka yang memiliki kemampuan khusus, tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan pada roh Xiao Yan. Oleh karena itu, kekuatan spiritual Xiao Yan tidak menerima serangan sekecil apapun selama pemindaian sombong tempat ini. Kekuatan spiritual yang megah tersebar di radius 50 km. Namun, ini sepertinya merupakan batas yang sulit. Semangat Xiao Yan memancarkan suara yang membosankan. Saat suaranya baru saja terdengar, ruang di depannya tiba-tiba berfluktuasi. Segera, ruang itu meledak terpisah seperti cermin yang pecah. Xiao Yan, yang berada di lembah, tiba-tiba membuka matanya saat tubuh rohaninya berubah menjadi ketiadaan. Keringat dingin menutupi dahinya. Matanya tampak sedikit terkejut. Dia bisa menjamin bahwa tempat yang telah dia lihat sebelumnya dengan bantuan jejak api spiritual yang ditinggalkan gurunya adalah Hall of Soul yang misterius. Gua memancarkan suara napas yang agak cemas dan berat. Beberapa saat kemudian, akhirnya perlahan-lahan menghilang. Xiao Yan menghapus keringat dingin yang menutupi dahinya. Dia duduk di batu di belakangnya dan berpikir keras. Aula yang sangat besar dari sebelumnya harus menjadi Hall of Soul yang sangat misterius. Xiao Yan hanya bisa menghubungkan kemampuannya untuk memasuki tempat itu dan mengintip karena jejak api spiritual yang ditinggalkan Yao Lao. Roh menakutkan yang muncul di tengah-tengah ruang yang hancur harus menjadi penjaga Hall of Soul itu. Xiao Yan juga tidak yakin apakah dia adalah pemimpin Hall of Soul. Dalam hal apapun, satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa meskipun kekuatannya telah sangat melambung, dia masih tidak cocok untuk ahli misterius itu. Aula jiwa, ini memang memiliki banyak orang yang kuat. Dari tampang roh yang menakutkan tadi, sepertinya bahkan pelindungmu tidak akan bisa membandingkan dengannya. Xiao Yan bergumam pelan. Sesaat kemudian, dia mengusap dahinya dan menghela nafas lega di dalam hatinya. Tidak peduli seberapa buruk situasinya, dia, setidaknya, tahu bahwa Yao Lao memang masih hidup. Pasti akan ada kesempatan selama Yao Lao masih hidup. Guru, tunggu murid ini. Xiao Yan perlahan mengepalkan tinjunya. Sebuah tekad muncul di dalam matanya. Dia berdiri dan menghirup nafas dalam-dalam. Semburan kuat seperti toren douki dalam tubuhnya secara bertahap mengusir rasa dingin yang tersisa di dalam tubuhnya. Saat ini dia sudah menjadi elit asli Dou Huang. Apalagi dia masih muda. Selama dia diberi cukup waktu, Xiao Yan percaya bahwa waktu berikutnya dia bertemu roh yang menakutkan dalam Hall of Soul itu. Dia tidak akan berakhir seperti saat ini di mana dia dikalahkan tanpa memiliki kemampuan untuk membalas. Teriakan itu terdengar dan tangan Xiao Yan menegang pada busur yang aneh. Tangannya tiba-tiba mendorong ke arah langit. Setelah mendorong telapak tangannya, douki yang megah melonjak dan dengan cepat menutupi tangan Xiao Yan. Lapisan film giok hijau diam-diam teraglomerasi dalam energi megah ini. Sebuah kutik giok hijau yang aneh dengan cepat melilit tangan Xiao Yan. Jejak cahaya ini tampaknya dibentuk dari kristal hijau giok, tampak luar biasa indah. Namun, energi megah yang terkandung di dalamnya sangat mengejutkan. Orang bisa melihat bahwa itu bahkan udara di mana ia terbang akan menjadi terdistorsi. Udara ditekan menjadi busur cekung yang jelas. Jejak cahaya hijau yang dikristalkan melintas di langit. Akhirnya, itu bertabrakan dengan lapisan kunci spasial. Suara gemuruh bumi yang keras segera meletus. Angin liar tiba-tiba muncul dan orang bisa melihat banyak riak air seperti gelombang terbentuk dan dengan cepat menyebar dari daerah tempat kunci spasial itu berada. Sesaat kemudian, kunci spasial ini yang diciptakan Medusa dengan seluruh kekuatannya telah dipecahkan oleh Xiao Yan. Lubang setinggi 10 kaki telah dibuat. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat ruang yang terdistorsi. Dia akhirnya menghela nafas panjang. Menjadi segel kedua dari keterampilan segel dewa, kekuatan segel pembalik laut, ini bahkan lebih kuat daripada buka segel gunung. Itu memang layak menjadi teknik Dou yang kuat yang mengharuskan seseorang untuk menjadi elit Dou Huang untuk berlatih. Xiao Yan tercengang saat dia melihat gadis yang sosoknya sudah dewasa. Xian, yang berada di tiang cahaya, meregangkan pinggangnya yang malas pada saat ini. Lekuknya yang sangat menarik bahkan lebih menarik perhatian. Dia dengan malas membuka matanya dan melihat Xiao Yan yang tercengang di langit. Pikiran yang nakal muncul di dalam hatinya dan dia melemparkan tatapan malu yang menyembunyikan pandangan menggoda ke arah yang terakhir. Seluruh tubuh Xiao Yan menggigil di langit setelah menerima tatapan menggoda. Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Gadis ini masih memiliki karakter seorang anak. Xiao Yan memindahkan tubuhnya dan perlahan-lahan turun.
Dia tidak terlihat saat dia mengambil jubah dari cincin penyimpanannya, dan hendak menyerahkannya kepada Xian. Namun, tubuhnya belum bersentuhan dengan yang lain ketika tubuh yang terakhir bergetar. Cahaya hijau yang tidak biasa meletus dari tubuhnya. Di bawah cahaya hijau ini, tubuh Xian mulai cepat menyusut pada tingkat yang terlihat dengan mata telanjang. Hanya dalam beberapa nafas, kecantikan luar biasa yang memiliki sosok cantik segera berubah menjadi seorang gadis kecil yang masih telanjang. Xiao Yan tertegun saat melihat transformasi Xian ini. Dia tidak bisa menahan tawa saat dia menggelengkan kepalanya. Tampaknya memajukan ke peringkat 6 tidak memungkinkan Xian untuk sepenuhnya menyelesaikan efek obat dari pil transformasi tubuh. Xian juga terkejut karena perubahan ini miliknya. Namun, ketika dia melihat bahwa tubuhnya sekali lagi berubah menjadi gadis kecil di masa lalu, kedua alisnya yang kecil segera menjadi vertikal. Dia melihat Xiao Yan yang duduk di depannya dan tanpa sadar menerkam ke depan dengan marah. Kedua tangannya berulang kali mencakar acak di wajah Xiao Yan. Tangan Xiao Yan memeluk Xian yang telah menerkam ke depan. Dia merasakan kulitnya yang sangat lembut dan halus seperti giok dan matanya langsung mulai melayang. Dia mengeluarkan batuk kering. Dia buru-buru dan paksa menempatkan jubah hitam di tangannya ke tubuh Xian. Setelah itu, dia dengan kasar mengetuk kepalanya dan berkata, "Tenang. Jika tidak, aku tidak akan membantu kamu menyempurnakan pil transformasi tubuh di masa mendatang, dan membiarkan kamu terus memiliki penampilan ini selama sisa hidup kamu." Xian menutupi kepala kecilnya dan meringkuk mulutnya dengan keengganan. Namun, dia masih cukup takut dengan ancaman Xiao Yan. Oleh karena itu, dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan bergumam, "Pil transformasi tubuh sialan ini." Xiao Yan mencubit wajah imut jade ukiran seperti Xian dan tertawa, "Penampilanmu ini tidak buruk. Ini sangat menyenangkan. Tiruan apa? Kamu jelas menyukai sosok lain itu sekarang. Jangan pikir aku tidak menyadarinya." Cai Lin Jie mengatakan bahwa kalian semua pria seperti ini. Xian menggunakan mata jijik untuk melihat Xiao Yan. Munculnya yang terakhir tadi berada di tepi menyebabkan seseorang mengalami mimisan. Xiao Yan segera merasa malu ketika mendengar ini. Dia dengan kejam menyambar wajah Xian dan buru-buru mengubah topik pembicaraan. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya sementara dia mengerutkan kening. Dibandingkan dengan kota Kingshan di masa lalu, tidak diragukan lagi tampak lebih tertekan dan tenang hari ini. 3 kerajaan besar telah bergandengan tangan untuk menyerang Kekaisaran Jia Ma. Terlepas dari seberapa kuat aliansian, ada batasan untuk tenaga mereka. Bagaimana mereka bisa mengurus setiap posisi? 10 orang pelas bajingan ini seharusnya masuk melalui celah. Apa yang kita lakukan sekarang? Melihat lencana di dada orang-orang ini, ada Master Racun Bintang 4. Kota Kingshan kami saat ini hanya memiliki pemimpin perusahaan Yan Cheng yang merupakan Bintang 8 Douling. Yang lainnya kebanyakan di kelas Dousi atau Dadousi. Jika Master Racun Bintang 4 itu menyebarkan kabut racun, kemungkinan banyak orang yang hadir akan segera diracuni dan jatuh pingsan. Sial, jika itu benar-benar tidak mungkin, kita akan keluar dan bertarung dengan mereka. Mereka dengan sungguh-sungguh berharap kami akan membuka gerbang sendiri. Bukan seolah-olah kamu tidak menyadari betapa menakutkan seorang Master Racun. Mereka menghususkan diri dalam pertempuran melawan kelompok sendirian. Jika itu bukan situasi di mana pihak lain menekan mereka dengan kekuatan absolut, tidak akan mudah untuk membunuh mereka. Sekelompok besar tentara bayaran berwajah dingin besar dikelilingi di tengah-tengah masa kepala manusia berkulit hitam. Mereka memiliki lencana perusahaan bayaran yang sama di dada mereka. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, mereka mengejutkan perusahaan pembantaian pertempuran berdarah Xiao yang telah diselamatkan saat itu. Pria paruh baya di tempat pemimpin adalah pemimpin perusahaan dari perusahaan pembantaian perang berdarah, Yan Cheng. Di sampingnya ada 2 wajah akrab Keagang dan Ling Er. Pada saat ini, semua tatapan dilemparkan ke 10 tokoh manusia ditambah di luar tembok. Wajah mereka agak jelek. "Kedua paman, apa yang harus kita lakukan? Ini bukan solusi untuk terus menjaga dengan cara ini." Dikabarkan bahwa sejumlah ahli racun telah menyelinap ke dalam pegunungan binatang ajaib ini. Baru-baru ini, ada laporan tentang kota-kota kecil yang dicuci dengan darah. Metode-metode ganas ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh orang cabul ini. Mata Ling Er yang ceria melihat dengan kejam pada 10 sosok manusia plus di bawah dinding sementara dia berbicara dengan nada agak cemas. "Apalagi yang bisa kita lakukan selain untuk mempertahankan tempat ini sampai kita mati? Apakah kamu tidak melihat bahwa mereka memiliki Master Racun tingkat 4 di antara mereka? Master Racun dari tingkat ini adalah seseorang yang bahkan aku tidak memiliki banyak peluang untuk menang.
Hari ini, jika pihak lain memiliki seorang ahli yang bisa terbang dan setinggi dinding yang dibangun khusus, yang dibangun untuk mempertahankan diri dari serangan oleh binatang ajaib, di sekitar kota Kingsan tidak ada, kemungkinan mereka sudah lama menuduh dan memulai pembantaian. Ekspresi Yan Cheng sangat suram saat dia berbicara. Semua orang melihat sepasang sayap Douki di belakang kedua orang ini pada saat sosok mereka muncul. Mereka segera mengeluarkan gelombang seruan. Segera, kedua pihak menjadi gelisah, takut bahwa ini adalah penguatan pihak lain. Di antara dua sosok manusia yang muncul, orang di depan benar-benar terbungkus dalam api hijau giok. Suhu panas berserakan dari tubuhnya. Di belakangnya adalah seorang gadis kecil yang tubuhnya memancarkan cahaya ungu samar. Dia melihat orang berjubah abu-abu di bawah anehnya. Api hijau giok berkibar perlahan. Xiao Yan menampilkan taktik ganasnya membunuh lebih dari 10 orang dalam sekejap sebelum tubuhnya bergerak dan muncul di dinding. Dia mengerutkan kening sedikit saat dia melihat tentara bayaran yang tidak sadar itu. Yan Cheng tercengang ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Aku sedang dalam retret untuk jangka waktu tertentu. Xiao Yan menjelaskan, tampaknya telah memahami apa yang dipikirkan Yan Cheng ketika dia melihat penampilan yang terakhir. Yan Cheng hanya tiba-tiba mengerti ketika dia mendengar ini. Dia tertawa terbahak-bahak, tidak disangka bahwa kepala Xiao telah melakukan retret selama setahun. Tahun ini tidak tenang. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ini adalah periode pergolakan terbesar dalam sejarah Kekaisaran Jia Ma. Aku telah melakukan retret selama 1 tahunnya. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Dia segera mengubah topik lagi, apa yang telah terjadi di Kekaisaran? Orang-orang itu beberapa saat yang lalu harus menjadi tuan racun, bukan? Pekerjaan semacam itu harus sangat langka di Kekaisaran Jia Ma. Mengapa begitu banyak dari mereka muncul sekaligus? Itu karena mereka bukan orang dari Kekaisaran Jia Ma. Ling Er di samping diam-diam terganggu. Matanya tetap di wajah Xiao Yan sejak yang terakhir muncul. Kilatan yang tidak biasa di matanya tampak seperti seorang gadis muda yang malu cantik yang naksir. Mereka adalah tuan racun dari kerajaan Chuyun. Yan Cheng menghela nafas. Tidak lama setelah kepala Xiao menyelamatkan perusahaan pembantaian pertempuran berdarah kami saat itu, ada berita bahwa kerajaan Chuyun hendak menyerang Jia Ma kami Kekaisaran. Setelah itu, semakin banyak konflik perbatasan terjadi. Awalnya masih baik-baik saja dan itu hanya pertarungan antara tentara kedua negara. Masing-masing pihak memiliki kemenangan dan kerugian mereka sendiri dengan sedikit kemajuan. Namun, setelah kebuntuan ini berlanjut selama sebulan, sejumlah besar ahli racun tiba-tiba muncul di militer Kekaisaran Chuyun. Di bawah ancaman mereka, Kekaisaran Jia Ma segera kehilangan sejumlah benteng perbatasan. Sama seperti eselon atas dari keluarga Kekaisaran menjadi marah karena ini, berita bahwa sekte racun dari Kekaisaran Chuyun ingin berpartisipasi dalam pertempuran itu menyebar. Ketakutan melintas di wajah Yan Cheng ketika dia menyebutkan nama yang menyebabkan rambut seseorang berdiri. Suaranya juga menjadi jauh lebih lembut. Sekte racun? Xiao Yan mengucapkan nama asing ini di mulutnya dan alisnya merajut erat. Sekte racun, ini baru-baru ini didirikan di dalam Kekaisaran Chuyun. Namun, kekuatannya luar biasa menakutkan. Dalam waktu 5 tahun, itu telah benar-benar menghancurkan semua sekte dan faksi dalam Kekaisaran Chuyun. Sekte racun, mereka telah melompat untuk menjadi satu-satunya tuan atas Kekaisaran Chuyun. Selain itu, dikabarkan bahwa bahkan keluarga kekaisaran dari kerajaan Chuyun diam-diam dikendalikan oleh mereka. Di kerajaan Chuyun, lebih efektif untuk berbicara dengan pemimpin sekte-sekte racun daripada kepada kaisar dari keluarga kekaisaran. Yan Cheng menjelaskan lagi ketika dia melihat ketidakpastian di wajah Xiao Yan. Apa kekuatan sekte pemimpin sekte racun seperti? Xiao Yan perlahan bertanya. Dikabarkan bahwa itu setidaknya di kelas Douzong. Karena sekte racun yang berpartisipasi dalam pertempuran, Aliansian, menjadi faksi terkuat dalam Kekaisaran Jia Ma secara alami tidak dapat berdiri di samping dan tidak melakukan apa-apa. Oleh karena itu, pertarungan di mana dua faksi besar saling bertukar pukulan terjadi. Selama pertempuran besar setengah tahun yang lalu, pemimpin sekte misterius dari sekte racun muncul sekali. Dalam pertempuran itu, Kaisar Shai Bodong, senior tua yang disebut Jia Lao di keluarga kekaisaran serta binatang magis yang sangat besar, yang kekuatannya berada di kelas Do Huang, dikalahkan di tangan pemimpin sekte dari sekte racun meskipun bergandengan tangan. Yan Cheng tertawa pahit. Rasa takut yang mendalam melintas di matanya ketika dia menyebutkan kelas yang jauh dan tak terjangkau. Mata Xiao Yane berkedip. Hatinya juga sedikit tenggelam. Itu tidak terduga bahwa Hai Tua dan dua lainnya tidak cocok untuk pemimpin sekte dari sekte racun.
Tampaknya pihak lain benar-benar kuat. Dia melambaikan tangannya dan berkata, terus berbicara. Sama seperti Kaisar Es dan dua lainnya berada dalam bahaya, Ratu Medusa dari ras ular rakyat tiba-tiba muncul. Dia terlibat dalam pertempuran besar dengan pemimpin sekte dari sekte racun, tetapi kedua belah pihak mengalami kesulitan menentukan pemenang. Pemimpin sekte dari sekte racun mundur. Baru kemudian Yan Alliance menghindari bencana hidup dan mati. Yan Cheng memukul mulutnya. Matanya mengungkapkan kerinduan untuk pertempuran besar yang menggetarkan jiwa hari itu. Sesaat kemudian, dia akhirnya menghela nafas dan tertawa pahit terhadap Xiao Yan. Dengan bantuan Ratu Medusa, aliansi Yan akhirnya berdiri di atas kaki mereka. Setelah membentuk aliansi dengan ras ular manusia, mereka mulai membalas terhadap sekte racun. Ras ular manusia juga ikut campur. Xiao Yan langsung terkejut ketika dia mendengar ini ketika dia berbicara dengan terkejut. Xiao Yan tersenyum. Tatapannya menyapu ke arah timur jauh langit. Dia perlahan mengangguk dan tidak mengatakan kata lain saat dia menangkupkan tangannya ke arah Yan Cheng. Tatapan Xiao Yan melihat ke langit timur jauh.